Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Jin Shaohong tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata, saya pikir latihan fisik Brother Tan cukup luar biasa. Ini tidak sebagus Anda dan saya menggunakan 60% dari kekuatan Anda untuk memberikan tos untuk membagi kemenangan atau kekalahan, dengan cara ini, itu tidak akan mengganggu kedamaian Anda. Bagaimana? Saran kakak Jin sangat bagus. Ketika Tan Yun menjawab, dia dengan tajam menatap mata Jin Shaohong dan menggesekkan niat membunuh yang tak terlihat. Iya, itu adalah niat membunuh. Jin Shaohong adalah putra kedua dari keluarga Jin, dan ada kakak laki-laki di kepalanya. Kakak laki-lakinya selalu diterima dengan baik oleh ayahnya, dan dia seperti selir di depan ayahnya. Dan sejak 5 tahun yang lalu, dia mengetahui bahwa alasan ayahnya meminta Gongsun Yangchun untuk menarik Tan Yun ke dalam klan Jin untuk menebus jasanya. Pada kenyataannya, kakak laki-lakinya telah mengusulkan ide ini. Menurutnya, jika dia ingin menjadi patriark berikutnya di masa depan, dia harus menyingkirkan kakak tertuanya. Adapun Tan Yun yang disukai kakak laki-lakinya, dia secara alami juga membencinya. Tepat ketika Gongsun Yangchun memberitahunya bahwa Tan Yun adalah orang dari patriark, dia sepertinya berjanji pada Gongsun Yangchun untuk tidak bertarung dengan Tan Yun. Bahkan, dia sudah mengambil keputusan. Begitu Tan Yun menunjukkan 60% dari kekuatannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun dengan satu pukulan. Jika ayahnya menyalahkannya di masa depan, dia hanya perlu mengatakan satu hal, dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang disukai kakak laki-lakinya, akan sangat rentan. Dengan cara ini, cukup untuk menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan perhatian ayahnya. Tidak ada keraguan bahwa angan-angan Jin Shaohong benar-benar bagus. Sangat disayangkan bahwa dia tidak seharusnya, dan tidak seharusnya memukul Tan Yun, konsekuensinya hanya penghancuran diri. Kakak Tan, tolong. Setelah Jin Shaohong mengepalkan tinjunya di udara, ekspresinya serius, tangan kirinya tercetak di dadanya, dan mulutnya dengan fasih menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, Jin Shaohong perlahan mengebor lingkaran emas dengan diameter ratusan kaki, dan cincin itu tampak seperti roda emas besar, menyelimutinya. Ketika roda emas muncul, tiba-tiba, langit di atas platform tinggi berteriak keras, gumpalan ruang retak tebal dengan jari-jari kecil, memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 300 meter ditutupi dengan celah-celah ruang gelap. Tanda seru, garis keturunan Hong Mengkai, tubuh harmoni Kai. Tiba-tiba, darah Tan Yun mendidih, seolah-olah ribuan kuda berlari, dan tulang serta organ dalamnya berkembang pesat, dan meridian aneh, 8 saluran, dan bahkan tendon seluruh tubuh mengembang beberapa kali. Tan Yun mengepalkan tinjunya, diam-diam mengerahkan 10% kekuatannya, membuat pukulan terkuat. Pada saat ini, Jin Shaohong, yang diselimuti oleh roda emas, tersenyum ke arah Tan Yun dan berkata, Kakak Tan, 4 tulang rusuk di dadamu masih patah. Kamu harus hati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh dengan 60% kekuatan. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Tan Yun tertawa, Kakak Jin, ayo. Petik 2. Oke, ambil langkah. Jin Shaohong menatapnya, tiba-tiba, roda emas besar yang penuh dengan aura mendominasi tiba-tiba menyusut menjadi kepalan tangan kanan. Di tengah celah kekosongan, Jin Shaohong dengan cepat melayang di ketinggian rendah, membanting tinjunya ke kepala Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun memenuhi tubuhnya dengan kekuatan spiritual emas muda seperti ular piton emas, melingkari lengan kanannya yang besar, dan dengan cepat membuang tinjunya. Di mata semua orang, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya, berpikir bahwa tinju kanan besar Tan Yun hanya membuat kekosongan bergetar, dan tidak meledakkan kekosongan. Kamu mati, sumpit. Pada saat tinju kanan Jin Shaohong bertabrakan dengan tinju kanan Tan Yun, Jin Shaohong, yang punggungnya menghadap semua orang, memiliki wajah yang mengerikan. Kekuatan destruktif dari roda emas yang ada di tinjunya tiba-tiba terlepas, dan tinjunya dengan berani menyambut tinju besar Tan Yun Ruo. Pada saat yang sama, sebuah busur ditarik di sudut mulut Tan Yun, terdengar seperti jalan nyamuk, belum tentu. Petik 2. Ledakan. Boom. Ketika dua tinju yang benar-benar tidak proporsional bertemu, tiba-tiba, kekuatan emas, dan sekelompok pusaran kekuatan spiritual emas pucat, meledak seperti nebula besar, dan langsung menelan kekosongan radius 3.000 meter. Tiba-tiba, kekosongan 3.000 meter persegi benar-benar jatuh, seolah-olah di bawah langit berbintang yang luas, kekosongan gelap muncul di kekosongan di atas platform tinggi, menelan Tan Yun dan Jin Shaohong. Yue yang kuat menyapu ke arah puncak dengan embusan angin dan kehampaan yang menyebar dengan cepat dan retak.
Ribuan murid alam jiwa ilahi yang dekat dengan puncak platform tinggi ditutupi dengan celah ruang ramping yang saling silang seperti jaring laba-laba. Kepulan, ribuan murid menyapu Yu Wei, berteriak seolah-olah mereka dihancurkan oleh palu raksasa, meneriakkan darah, dan naik ke udara, membanting di puncak satu demi satu seperti pangsit, dan mereka tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa Tan Yun dan Jin Shaohong lebih licik daripada yang lain, dan mereka tidak menggunakan 60% dari kekuatan mereka, tetapi menggunakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk bertarung sampai mati. Tuan muda kedua, ini benar-benar tidak masuk akal. Tan Yunruo sudah mati, bagaimana komandan ini bisa menjelaskan kepada Tuan muda dan Patriark? Gongsun Yangchun sangat marah. Dia tidak bisa melupakan. Di atas menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan Tan Yun. Jika kemenangannya tidak berhasil, dia akan dihukum mati karena kehilangan 40 miliar batu roh terbaik. Adapun keselamatan Jin Shaohong, Gongsun Yangchun tidak peduli sama sekali. Karena dia tahu bahwa Jin Shaohong sangat kuat sehingga tidak bisa dibunuh oleh Tan Yun dari alam jiwa tiga orang suci. Pada saat ini, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying menatap dengan cemas ke ruang besar yang menelan platform tinggi. Mereka tahu bahwa ketika ruang yang runtuh kembali ke ketenangan, Tan Yun masih hidup atau mati. Itu sudah jelas. Di mata publik, bernafas, ketika celah ruang menghilang, sosok seperti menara darah menabrak tepi platform tinggi tanpa mengetahui hidup atau mati. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Pada saat ini, kepala besar Tan Yun dengan lemah mengklik tepi platform tinggi, dan darah terus mengalir di mulutnya, dan kelima jari di tangan kanannya yang besar telah menghilang. Ketika Shen Subing, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Tuoba Yingying tampak cemas dan tersedak air mata, mereka perlahan berdiri ketika melihat ibu jari kiri Tan Yun melayang di bawah tepi panggung. Tiba-tiba keempat gadis itu merasa sangat lega. Tan Yun, kamu orang yang tidak etis. Dengan raungan marah, Jin Shaohong, yang kehilangan seluruh lengan kanannya, terbang ke arah Tan Yun dengan rambut acak-acakan. Aku mengatakan bahwa dengan kekuatan 60%, kamu benar-benar menggunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkan aku punya satu tangan. Petik 2. Kamu penjahat tercela, aku akan membunuhmu. Jin Shaohong meraung, dengan lambaian tangan kirinya, tombak emas muncul, menembus kehampaan, dan menghantam tenggorokan Tan Yun. Pada saat ini, Jin Shaohong memikirkan lengan kanan yang hilang, dia benar-benar marah. Gongsun Yangchun jelas melihat bahwa Jin Shaohong akan membunuh Tan Yun. Ketika dia pertama kali mentransmisikan suara, Jin Shaohong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Gongsun Yangchun. Tiba-tiba, Gongsun Yangchun menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Tetapi pada saat ini, Gongsun Yangchun tiba-tiba menjerit menakutkan, Shaohong, hati-hati dengan penipuan. Mau membunuhku. Kalau begitu kamu harus memiliki kekuatan ini juga. Petik 2. Senyum menyeringai bergema di langit malam. Di mata semua orang, Tan Yun, yang terbaring sekarat di tepi peron, tiba-tiba melompat. Setelah tiba-tiba menggenggam tombak emas dari tusukan, tangan kirinya yang besar menyapu langit. Dengan cahaya berdarah, itu menembus perut bagian bawah Jin Shaohong. Ah, Tan Yun, kamu jahat. Jin Shaohong, yang kehilangan lengan kanannya, menyemburkan darah dari kulitnya, diangkat oleh Tan Yun dengan tombak. Untuk satu sama lain, suara Tan Yun rendah, dan dengan tombak di lengan kirinya, Jin Shaohong terlempar ke udara tanpa kekuatan untuk melawan. Pompa, petik 2, retakan. Tan Yun berdiri di langit dengan lambaian tangan kirinya. Tombak emas menembus langit malam. Di tengah suara retakan tulang yang jelas, ujung tombak yang tajam membawa aliran darah dan menusuk serta mematahkan tulang rusuknya dari bawah bahu kiri Jin Shaohong. Setelah menusuk 3 tulang rusuk kanan, lubang itu keluar. Apa? Jin Shaohong mengeluarkan ratapan yang tragis. Darah berdeguk melalui lubang di tulang rusuk kiri dan kanannya, dan tubuhnya jatuh ke tepi panggung. Memanggil, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya, dan tombak emas itu langsung meraih telapak tangannya. Kemudian, tombak itu tiba-tiba menjadi sebesar 15 kaki di tangannya. Wow, Tan Yun menyapu kekosongan dengan tombak di tangan kirinya, dan setelah muncul di platform tinggi, tangan kirinya membanting gagang tombak dengan keras, boom. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun memegang rambut panjangnya yang berdarah dan berhenti berdiri. Segera, Jin Shaohong, yang jatuh ke kehampaan seperti meteor, baru saja mengenai dadanya dengan ujung tombak yang tajam. Pompa, ujung tombak itu menembus jantung Jin Shaohong hingga berkeping-keping dan menembus bagian belakang. Mayat berdarah Jin Shaohong digantung di ujung tombak, yang tingginya 15 kaki.
Berdengung. Setelah 10 jiwa suci melarikan diri dari mayat, mereka berteriak ngeri, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu akan menyebabkan pembunuhan. Petik 2. Aku membunuhmu. Rambut Tan Yun beterbangan, seberkas kekuatan spiritual cahaya keemasan melesat dari tubuhnya, meledak ke arah 10 jiwa suci Jin Shaohong. Di lantai atas, Gongsun Yangchun benar-benar panik dan meraung, Tan Yun menahan orang. Di lantai atas, Sen Subing mengepalkan tinjunya, melihat Gongsun Yangchun yang membunuh ayahnya di depannya, dia tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak apa-apa mempertahankan orang, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Tan Yun berkata, dan segera kekuatan spiritual itu bubar, memenjarakan 10 jiwa suci Jin Shaohong. Kamu, katamu, Gongsun Yangchun berkata dengan tergesa-gesa, selama kamu mengampuni jiwa suci Shaohong, apalagi satu syarat, bahkan jika ada 10 dan 100, kepala ini setuju. Petik 2. Tan Yun, berapa banyak batu roh yang kamu inginkan? Gongsun Yangchun bertanya dengan tergesa-gesa. Putra suci ini tidak kekurangan batu roh. Tan Yun menyipitkan mata pada Gongsun Yangchun. Gongsun Yangchun menahan amarahnya dan buru-buru berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Katamu, apa jenis pil, senjata ajaib, dan bahan surgawi, apa yang kamu inginkan? Petik 2. Aku tidak ingin semua ini. Tan Yun mengucapkan setiap kata, aku hanya menginginkan kedua kakimu. Tan Yun, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Yangchun, dia dipotong oleh Tan Yun, dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan dapat menghubungkan kaki orang lain sampai kamu mati. Kemanapun kamu pergi, kamu harus mendapatkannya, di kursi roda. Gongsun Yangchun sangat marah sehingga tubuh lamanya gemetar. Di sisi lain, dia melihat Sen Subing di lantai atas, mengerucutkan bibirnya, dan menatap Tan Yun dengan mata indah yang mengungkapkan rasa terima kasih. Saat ini, selain Sen Subing, Tante Xuanzong, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao, tidak ada orang lain yang mengerti mengapa Tan Yun membuat permintaan seperti itu. Hanya Sen Subing yang tahu bahwa Tan Yun membalas dendam Gongsun Yangchun untuk Sen Subing. Tan Yun, terima kasih banyak. Sen Subing siang mengangkat bahu, menangis dalam hatinya, saya tahu bahwa itu karena Gongsun Yangchun membunuh ayah saya. Dia telah berada di kursi roda selama beberapa dekade, dan Anda membalas saya. Biarkan Gongsun Yangchun merasakan hidup di kursi roda. Ah! Gongsun Yangchun mengepalkan tinjunya, Tan Yun, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu begitu banyak menipu orang? Iya, sebelumnya kepala suku ini tidak senang karena kamu telah memisahkan diri dari inti nadimu, tetapi bahkan lebih dari 5 tahun yang lalu, kepala suku ini kehilangan 40 miliar batu roh terbaik darimu. Pemimpin ini melihatmu sebagai seorang jenius yang langka. Oleh karena itu, tidak hanya apakah aku memilih untuk bertarung denganmu sebagai sutra giok. Dan biarkan semua toko di Fangcheng dan Mai dijual kepadamu dengan harga 80%, memperlakukanmu sebagai VIP. Kepala ini telah melakukan sake semacam ini, mengapa kamu begitu agresif? Petik 2. Akhirnya, kepala suku bersumpah bahwa 5 kelompok orang bertopeng yang membunuhmu lebih dari 5 tahun jelas bukan pekerjaan dan Maiku. Tan Yun, tolong jangan lakukan ini pada kepala desa. Petik 2. Tanpa menunggu Gongsun Yangchun berbicara, dia disela oleh Tan Yun sambil tersenyum, hahaha, Senior Gongsun, apa yang kamu katakan benar-benar menyentuh, tetapi tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakannya, tidak ada gunanya, aku hanya melihatmu kesal. Petik 2. Aku hanya ingin kamu berkaki dua. Aku akan bertanya padamu apakah akan memberi atau tidak. Tan Yun berhenti dan berkata dengan keras, aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak mematahkan kakimu, aku akan membiarkan jiwa suci Jin Shaohong terbang menjadi abu. 1, 2, tunggu. Gongsun Yangchun berteriak dengan penuh kekaguman, Jin Shaohong bukan hanya pilar dan Mai saya, tetapi juga harapan masa depan Huang Fusengsong. Mengapa tidak mematahkan kakinya untuknya? Dalam ketidakpercayaan semua orang, Gongsun Yangchun berteriak, bang bang. Dalam kabut darah, lututnya terbuka, dan kedua kaki bagian bawahnya berubah menjadi tulang dan daging. Tuan, terima kasih banyak, murid. Di atas panggung yang tinggi, 10 jiwa suci Jin Shaohong, yang dipenjarakan oleh kekuatan spiritual Tan Yun, menangis bersinggungan. Sepasang master dan murid yang baik. Tan Yun memandang Gongsun Yangchun, yang sudah duduk di kursi, dan berkata, sumpah. Anak Tan Yun, kepala suku ini pasti ingin kamu mati. Gongsun Yangchun berkata dengan suara rendah, lalu menggeram, Gongsun Yangchun saya bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan kursi roda untuk satu langkah dalam hidupnya, jika tidak dia akan dihukum oleh Tuhan.
Petik 2. Apakah Tan Yun cukup? Tan Yun menarik napas lega, dan melirik Sen Subing yang menangis di lantai atas. Semuanya sunyi. Tan Yun mengabaikan Gong Sun Yang Chun, lengan kirinya bergetar, dan tubuh Jin Saohong terkoyak oleh tombak di tangannya. Kemudian, Tan Yun menarik kekuatan spiritual yang telah memenjarakan jiwa sucinya, dan 10 jiwa suci buru-buru menembak ke arah platform tinggi. Tan Yun, kepala suku ini sudah bersumpah, apakah kamu akan kembali? Tiba-tiba, Gong Sun Yang Chun berteriak. Tapi Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan tombak di tangannya mengalahkan 9 jiwa suci yang terbang menuju peron. Kepala Gong Sun, putra bijak ini tidak mengatakan bahwa dia meninggalkan 10 jiwa suci untuk Jin Saohong, bukan. Tan Yun berkata dengan muram, tinggalkan 1 jiwa suci, dia sudah cukup. Petik 2. Pada saat ini, paru-paru Gong Sun Yang Chun meledak. Dia tahu betul bahwa jika Jin Saohong menggunakan 10 jiwa suci untuk mengambil orang lain, kekuatannya akan pulih dengan sangat cepat. Tetapi hanya menggunakan 1 jiwa suci untuk memenangkan rumah mungkin tidak dapat memenangkan rumah dengan sukses. Gong Sun Yang Chun menekan amarahnya, melihat kembali ke Tantai Xuanzong, menahan rasa sakit dari patah kaki, dan dengan hormat berkata dengan fitur wajah bengkok, Master Sekte, bawahan terluka, silakan pergi dulu. Petik 2. Yah, ayo pergi, penyembuhan itu penting. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya, Gong Sun Yang Chun naik ke udara, melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan spiritual, membungkus jiwa suci Jin Saohong, dan menghilang ke langit malam bersama. Pada saat ini, Jun Yuanfeng mengumumkan, Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa Tan Yun, putra Gong Sun, mengalahkan dan Mai Jin Saohong untuk maju. Berikutnya adalah pertempuran antara Tuoba Yingying, putri bangga dari layanan berjasa surgawi, dan Tan Yun, putra bangga dari layanan berjasa surgawi. Petik 2. Pada saat ini, ketika Tuan Yuanfeng mengumumkan pertandingan besar, dia menambahkan 4 kata, Tan Yun, di depan kata, Tan Yun, untuk melihat bahwa dia mencoba menyenangkan Tantai Xuanzong. Dia sangat takut bahwa setelah kompetisi selesai, Tantai Xuanzong akan menghancurkannya di puncak. Pada saat ini, Sen Subing memaksa Gong Sun Yang Chun untuk mematahkan kakinya sebelum melihat Tan Yun, dan membuat dirinya kesal. Sekarang, bersama dengan Tuoba Yingying dan Tan Yun, dia maju ke kompetisi final antara peringkat pertama dan kedua. Menangis dengan bahagia. Masa lalu itu seperti bertahun-tahun. Dia memikirkan fakta bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, kepala penegak hukum sesepuh pintu luar, Sen Qingfeng, tidak ragu-ragu untuk dikeluarkan dari silsilah dan mencoba melindungi Tan Yun ke inti abadi. Dia sangat tersentuh. Dia tahu bahwa tanpa Tan Yun, dia tidak akan menjadi penatua dari Meritorious Pills dari Immortal Gate, dan terlebih lagi, dia akan berdiri sendiri di Meritorious Vessel of the Immortal Gates. Pada saat ini, 1000 kata tidak dapat menjelaskan rasa terima kasih Sen Subing kepada Tan Yun. Dan pemimpin lain yang ingin memenangkan Tan Yun, atau mereka yang ingin membunuh Tan Yun, semuanya iri dan benci Sen Subing, memiliki murid Tan Yun yang begitu mempesona. Mereka berpikir bahwa kepala garis sekte dalam sendiri telah meninggalkan Tan Yun sebagai sampah dan tidak menginginkannya. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin membunuh kepala sekte dalam. Jika mereka diberi kesempatan lain untuk memutar kembali waktu selama lebih dari 20 tahun, mereka pasti akan mengunjungi pintu luar dan secara pribadi menerima Tan Yun sebagai murid tertutup mereka. Namun, tidak ada jika. Wow, sudut rok Tuoba Yingying terbang ke atas, dan dia menyapu platform tinggi. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan goyah. Saudara laki-laki, Tuoba Yingying melihat 5 jari Tan Yun yang hilang di tangan kanannya dan tubuhnya yang tidak utuh. Dia menekan bibir merahnya, air mata menetes. Dan Sen Subing, Zhong Wu Xiao, dan Mu Mengqi juga patah hati. Jangan menangis. Tan Yunruo dengan tajam berkata dengan lemah, menangis bukanlah karaktermu. Petik 2. Ya, Tuoba Yingying menyeka air matanya, mendukung Tan Yun, dan berkata dengan keras, saya mengenali. Tan Yun menyela sebelum kata, kalah, aku mengaku kalah. Petik 2. Saudaraku, ketika Tuoba Yingying ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun berkata dengan jujur, sekarang aku bukan lawanmu. Kamu bisa menjadi orang nomor 1 di 10 nadi sekte suci. Kamu pantas mendapatkannya, jangan menolak. Tuoba Yingying mengangguk berat. Yuanfeng Jun berkata dengan keras, penatua penegak hukum ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Petik 2. Hari ini, murid inti dari 10 urat nadi sekte suci, Tuoba Yingying yang memenangkan hadiah pertama adalah garis berjasa. Tempat kedua adalah putra berjasa Tan Yun. Petik 2. Menurut hadiah sistem Vena,
jika 2 murid dalam Vena masuk 10 besar pada saat yang sama, itu akan ditentukan oleh peringkat murid teratas. Dengan kata lain, Tan Yun bisa mendapatkan hadiah pribadi, dan hadiah atas perbuatan baiknya ditentukan oleh peringkat Tuoba Yingying. Setelah jeda, Yuan Fengjun berkata lagi, selanjutnya, ada pertarungan peringkat antara 3 hingga 10 murid. Petik 2. Tunggu. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menyela Yuan Fengjun, dan segera bangkit perlahan, menatap Tuoba Yingying dengan persetujuan. Yingying mendengarkan. Petik 2. Murid ada di sini. Setelah membantu Tan Yun menyapu platform tinggi, dia melepaskan Tan Yun dan berlutut dan menatap Xuanzong dari Tantai. Mulai sekarang, Master Sekte ini mengkanonisasimu sebagai orang suci yang berjasa. Tantai Xuanzong tertawa. Murid, terima kasih Sekte Master. Tuoba Yingying bersujud. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Baginya, dia tidak peduli apakah dia orang suci. Tetapi lebih dari 3 juta murid iri. Namun, tidak ada yang tidak puas. Siapa yang menjadikan gerbang suci sebagai murid pertama? Bangun. Setelah Tantai Xuanzong meminta Tuoba Yingying untuk berdiri, dia meminta Yuan Fengjun untuk memimpin kompetisi. Tan Yun perlahan duduk bersila di puncak, memejamkan mata dan berkonsentrasi, pulih dari luka-lukanya. Sejak Dongfang Siki dan Jin Shaohong, yang masuk 4 besar, dan Gekin dan Zugeke yang masuk 8 besar, mati, para murid yang masuk 16 besar telah melanjutkan kompetisi mereka. Dalam 3 jam berikutnya, ada pertempuran tanpa akhir di platform tinggi. Pada awal jam, matahari terbit. 10 teratas saat ini telah lahir. Tan Yun telah pulih setelah 3 jam. Pada saat ini, organ dalamnya yang rusak masih utuh seperti sebelumnya, tetapi jari-jari tangan kanannya yang patah belum tumbuh, dan tulang rusuk yang patah belum pulih. Pada saat ini, Mu Meng mengeluarkan setetes cairan kehidupan beku yang diberikan Tan Yun padanya sebelumnya dan memberikannya kepada Tan Yun. Sekarang organ internal Tan Yun masih utuh, ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan cairan kehidupan. Tan Yun melihat cairan kehidupan di jantung telapak tangan kirinya bergetar, dan cairan kehidupan berubah menjadi kabut air dan memenuhi tubuh Tan Yun. Segera, Tan Yun melihat mata semua orang yang terkejut, tulang rusuknya yang patah sembuh dengan cepat, dan 5 jari yang hilang di tangan kanannya muncul seperti rebung setelah hujan. Dalam sekejap mata, Tan Yun sebagus biasanya. Dia melihat jubah putihnya yang compang camping, dan tersenyum pahit, sepertinya jubah pengorbanan akan disesuaikan di masa depan. Petik 2. Diam. Pada saat ini, Tuan Yuan Feng di lantai atas, mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para murid agar diam, terdengar nyaring. Sekarang 10 besar telah lahir, Santo berjasa pertama Tuoba Yingying, secara pribadi menghadiahi atribut es api suci kelas menengah, api suci Xuan-Xuan. Pada saat yang sama, Garis berjasa memenangkan 50 tambang spiritual kelas atas selama 60 tahun. Hak untuk digunakan. Tan Yun, putra berjasa kedua, secara pribadi menghadiahi atribut api dari api suci tingkat rendah, api suci surgawi. Petik 2. Tempat ketiga, Feng Qingxin, Santo Garis, secara pribadi menghadiahi senjata suci tingkat menengah, pedang terbang, dan garis itu memberi penghargaan hak untuk menggunakan 30 tambang roh tingkat atas selama 60 tahun. Petik 2. Putra bijak keempat dari jiwa kuno, Su Yuxiao, secara pribadi menghadiahi pedang terbang senjata suci tingkat rendah, dan hadiah 1 baris jiwa kuno, menambang 20 tambang roh tingkat atas, dan hak untuk menggunakannya selama 60 tahun. Tanda seru. Tempat kelima, Sima Lingrou, Scientist of Wind and Thunder, hadiah pribadi. Jiwa suci ke-6 Jiang Yang Cheng, hadiah pribadi. Tempat ketujuh adalah Duan Feixiong, putra suci dari jiwa binatang, hadiah pribadi. Petik 2. Jiwa suci ke-8, Bai Jianfeng. Tempat ke-9 adalah Huang Changgong dengan 5 jiwa dan 1 urat. Dan Mai Ding Yudi ke-10. Petik 2. Setelah pengumuman, Jun Yuan Feng berkata, hadiah pribadi, setelah 10 orang bersentuhan dengan pedang ilahi, mereka akan dikeluarkan oleh penguasa. Petik 2. Sekarang 10 orang itu bermeditasi di tempat untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Saat matahari terbenam, mereka akan mulai mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari Excalibur. Petik 2. Ingat, ketika kesempatan tidak boleh dilewatkan, kamu tidak akan datang lagi. Selama kamu mendapatkan persetujuan dari Excalibur, kamu bisa mencapai langit dalam 1 langkah dan menjadi Tuan Muda Sekte. Petik 2. Pada saat ini, Kepala Eksekutif iri dan iri dengan fakta bahwa Garis Berjasa telah memperoleh hak untuk menambang 50 tambang roh kelas atas selama 60 tahun.
Adalah baik bagi para pemimpin untuk menjadi lebih cemburu pada kehidupan Sen Subing, tidak hanya memiliki murid seperti Tan Yun, tetapi juga monster seperti Tuo Baiying. Lebih dari 3 juta murid di puncak memandang Tuo Baiying, dan mereka mau tidak mau muncul di benak mereka. Ketika dia membunuh Dong Fang Siki, identitas misteriusnya dan orang yang menyebabkan Dong Fang Siki menghindar dan mati. Ratusan pedang, takut, yang lemah merangkak seperti semut, dan mereka pasti akan penuh dengan kekaguman dan ketakutan akan yang kuat. Bahkan jika Tuo Baiying dan Tan Yun tidak sejalan dengan mereka, mereka masih takut. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mulai sekarang, ketika mereka bertemu Tan Yun dan Tuo Baiying, mereka akan mengambil jalan memutar. Pada saat ini, di lantai atas di Yulou, Tantai Xuanzong melirik Tan Yun, lalu melihat ke samping ke arah Sen Subing dan Yuan Feng, dan berkata dengan ringan, Tan Yun, Subing, dan para tetua penegak hukum, datanglah dengan penguasa ini. Petik 2. Setelah itu, Tantai Xuanzong terbang ke Yulou dan terbang ke kuil Huangfu di puncak. Bawahan mematuhi perintah. Sen Subing dengan hormat terbang dengan Tan Yun di puncak, seperti seorang gadis emas dan seorang gadis. Titik-titik. Di lantai atas, Yuan Fengjun gemetar karena keringat dingin. Dia tahu bahwa raja sudah tahu bahwa Yuan Zi mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun dan diberi wewenang oleh dirinya sendiri. Apakah kamu akan membunuhku? Jun Yuan Feng menghela nafas dan terbang ke aula kuil. Lalu, bergemuruh. Pintu kuil ditutup. Pada saat ini, para pemimpin, penatua, diaken, dan murid dari berbagai nadi di puncak memandang kuil Huangfu yang tertutup, masing-masing berpikir. Semua orang tahu bahwa Jun Yuan Feng ingin membunuh Tan Yun. Di mata kebanyakan orang, Jun Yuan Feng masuk saat ini. Di aula yang megah, Tantai Xuanzong perlahan duduk dari kursi atas, dan tersenyum pada Sen Subing dan berkata, Subing, duduk. Petik 2. Sekte Tuan Xie. Sen Subing duduk di sisi kiri kursi bawah. Pada saat ini, di sisi kanan kursi, ada seorang lelaki tua berjubah hijau. Orang tua itu tampak sangat tua dan kurus. Matanya putih dan dia jelas buta. Tan Yun di aula utama tidak bisa melihat kultivasi orang tua buta itu. Jika seorang lelaki tua buta berambut putih yang bungkuk berjalan di dunia ini, siapapun akan berpikir bahwa dia adalah lelaki tua yang sekarat. Tapi pria kurus dan buta seperti itu memberi Tan Yun perasaan berada di dunia. Ini adalah perasaan bahwa jalan menyatu dengan alam, seolah-olah lelaki tua itu adalah langit dan tempat ini. Meskipun Tan Yun tidak tahu ranah spesifik lelaki tua itu, dia tahu bahwa jika lelaki tua itu ingin bunuh diri, dia bisa bunuh diri ratusan kali dengan jari-jarinya. Di sisi lain, setelah Yuan Feng melihat lelaki tua buta itu, dia tiba-tiba tampak seperti hantu, dan berjongkok di tanah, dengan gemetar, keluarga Yuan, Anda tidak ingin datang ke Sun Yuan Toyota, lihat Tianzu. Petik 2. Tianzu, bukankah kamu duduk 4000 tahun yang lalu? Hebat, Tianzu kamu belum mati. Jun Yuan Feng benar-benar menangis. Dia tidak pernah memikirkan Tianzu, Yuan Jinglun masih hidup. Hapus air mata ke Tianzu. Yuan Jinglun mendengus dingin. Itu adalah leluhur surga. Yuan Fengjun menyeka air mata kegembiraan. Tepat ketika dia akan bangun, Yuan Jinglun berkata, apakah saya membiarkan Anda bangun? Beri saya wajah Tan Shengzi, berlutut dan akui kesalahan saya, dan minta Tan Shengzi untuk memaafkan saya, jika tidak, Tianzu secara pribadi membunuh saya. Kau hari ini. Jun Yuan Feng tiba-tiba terpana, Yuan Jinglun mengacungkan jari dan menunjuk Yuan Fengjun, dengan marah berkata, di mata orang luar, Tianzu sudah mati, dan Tianzu buta, tetapi Anda berpikir bahwa Tianzu buta. Apakah Anda tahu omong kosong Anda? Pada saat ini, Jun Yuan Feng panik. Dia tidak tahu bahwa Tianzu tahu apa yang telah dia lakukan terhadap Tan Yun, maka dia bodoh. Dengan kata lain, dia juga tahu bahwa Master Sekte tidak bunuh diri, itu di hadapan leluhur surgawi. Karena Tianzu bukan hanya leluhur penegak hukum yang hebat, tetapi juga paman dari Master Sekte Tantai Xuanzong. Leluhur surgawi tenang, datang ke Sun untuk mengetahui kesalahannya, datang ke Sun untuk mengetahui kesalahannya. Jun Yuan Feng menggigil, dan kemudian bersujud kepada Tan Yun, Tan Shengzi, karena kamu membunuh tetua penegak hukum luar, kamu membunuh tetua penegak hukum dalam, saya juga membunuh murid saya Zhao Wansha, jadi saya bingung untuk sementara waktu, jadi saya memerintahkan putraku Yuan Zi untuk mengirim seseorang untuk membunuhmu. Petik 2. Aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan Tan Shengzi. Jun Yuan Feng bersujud. Tan Yun mengerutkan kening. Di dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Yuan Fengjun. Dia tidak tahu apakah leluhur Yuan Fengjun adalah musuh atau teman. Pada saat ini,
Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Yuner, tolong maafkan tetua penegak hukum dan bantu tetua penegak hukum bangun. Petik 2. Senior tolong segera bangun, generasi muda memaafkanmu. Tan Yun mengangguk dan membantu Jun Yuan Feng berdiri. Terima kasih Tan Sengzi atas kemurahan hatinya. Tepat ketika Yuan Feng Jun bangkit, Yuan Jinglun berteriak lagi, berlututlah. Yuan Feng Jun gemetar, dan buru-buru berlutut lagi, menghadap Yuan Jinglun di tanah. Yuan Jinglun membenci besi dan berkata, Feng Jun, apakah kamu masih ingat warisan leluhurku di keluarga Yuan? Ingatlah untuk datang ke Sun. Yuan Feng Jun gemetar. Oke, ingat saja. Yuan Jinglun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingat, angkat kepalamu dan katakan lagi. Itu adalah leluhur surga. Jun Yuan Feng mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, nenek moyang saya dari keluarga Yuan, lebih dari 50.000 tahun yang lalu, saya menyembah Huangfu Shengzongzu sebagai saudara. Petik 2. Kemudian, leluhur mengundang leluhur untuk bergabung dengan klan, menyusun sila, dan menjadi sesepuh pertama penegakan hukum gerbang suci sejak berdirinya Kaisar Huangfu Shengzong. Kemudian, Huangfu Shengzong menjadi makmur, dan leluhur keluarga Yuan saya dikanonisasi sebagai wali pertama dan satu-satunya dari Santo penegak hukum. Petik 2. Sebelum leluhur duduk, mereka meninggalkan warisan. Keturunan keluarga Yuan saya harus bersumpah setia kepada sekte suci. Laut akan mati dan bebatuan akan tetap teguh sampai mati. Petik 2. Mendengar ini, Yuan Jinglun sangat marah, dan dengan lambaian tangan kanannya, bayangan-bayangan telapak tangannya tiba-tiba tergambar di wajah Yuan Feng Jun. Yuan Feng Jun mengeluarkan seteguk darah dan membantingnya dengan keras ke pintu istana. Kamu beritahu Tianzu. Yuan Jinglun berteriak, kamu tahu bahwa Tan Sengzi adalah tuannya, mengapa kamu bahkan memerintahkan orang lain untuk membunuhnya? Petik 2. Apakah itu untuk penatua penegak hukum luar? Penatua penegak hukum dalam. Orang-orang ini adalah yang pertama mempermalukan Tan Sengzi, mereka sudah mati. Petik 2. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menginginkan nyawa Tan Sengzi jika kamu tidak memeriksanya, tidak mengetahuinya, atau tidak mengetahuinya, kamu bersalah atas kematian. Petik 2. Ledakan. Pada saat ini, Jun Yuan Feng jatuh ke tanah, dan kemudian, pipi kanannya merah dan bengkak, dan dia menatap Yuan Jinglun, meninggalkan air mata penyesalan, leluhur surgawi, datang ke sini untuk tidak berhasil, melanggar warisan leluhur, dan malu karena mereka, Sun bersedia meminta maaf. Petik 2. Tianzu, tolong maafkan aku. Jun Yuan Feng berlutut dan berbalik, meminta maaf kepada Tan Yun, maaf, saya salah. Dengan mengatakan itu, telapak tangan kanan Yuan Feng Jun memancar dengan kekuatan spiritual yang agung, dan dia mengangkat telapak tangannya dan menepuk langit. Pada saat ini, Yuan Feng Jun tidak salah, tetapi dia mengutuk diri sendiri, dan dia tidak tahu malu. Ketika telapak tangan Yuan Feng Jun hendak menembak Zhong Tianlinggay, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mengikat telapak tangan Yuan Feng Jun, membuatnya tidak mungkin untuk mengambil foto. Penegak hukum penatua, Anda dapat meningkatkan modayan jika Anda tahu kesalahan Anda. Tantai Xuanzong memandang Yuan Feng Jun dengan harapan, dan berkata dengan makna yang dalam, kamu klan Yuan, untuk menstabilkan penyebab besar Huangfu Shengzong, diam-diam bertarung dengan mata-mata, kamu telah membayar terlalu banyak nyawa. Klan Yuan setia kepada Huangfu Shengzong, dan baik penguasa maupun yang sebelumnya mengetahuinya dengan baik. Karena itu, Anda tidak perlu meminta maaf pada diri sendiri. Anda hanya perlu terus setia kepada Huangfu Shengzong, seperti Tan Yun. Petik 2. Pada saat ini, Jun Yuan Feng tiba-tiba menyadari bahwa dari frasa 6 karakter, kesetiaan kepada Tan Yun adalah, dia dapat melihat bahwa terlepas dari apakah orang lain setuju, Tan Yun naik posisi raja, dan Tantai Xuanzong akan menemukan cara untuk membuat Tan Yun seorang master. Tuhan, tepat ketika dia diam-diam berpikir, Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ramah pada Tan Yun, tidak ada orang luar di sini. Raja ini akan meletakkan kata-kata di sini, Tan Yun pasti raja berikutnya. Tidak ada yang mau berhenti. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, murid, terima kasih atas kultivasi Anda. Petik 2. Iya, setelah Tantai Xuanzong menjawab, dia memandang Yuan Jinglun ke samping, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Paman Tuan, jika Xuanzong pergi suatu hari nanti, tolong bantu Tan Yun di posisi atas. Petik 2. Jangan khawatir, lelaki tua itu pasti akan membantu Tan Sengzi. Yuan Jinglun mengangguk. Setelah itu, Yuan Jinglun melihat ke arah Yuan Feng Jun, dan tidak diragukan lagi berkata, Feng Jun, leluhur lain dari garis penegakan hukum,
Tianzu telah memberitahu, dan garis penegak hukum akan setia kepada Tan Zhengzi di masa depan. Anda tahu caranya lakukan. Cucunya mengerti. Setelah Yuan Feng bersujud, menghadap Tan Yun, tangan kanannya Huajian menunjuk ke langit, dan dia melemparkan suaranya ke tanah, bawahan Yuan Feng bersumpah, mulai sekarang, bersumpah setia kepada putranya. Cepat, tolong. Tan Yun membantu Yuan Feng Jun, dan segera membungkuk dan berkata, saya sangat menyesal atas kematian Yuan Xi. Tan Zhengzi, aku tidak akan menyebutkannya ketika masalah ini selesai, dan pelakunya yang membunuh Xier bukanlah kamu, tetapi bawahanmu. Yuan Feng Jun berkata, matanya yang berlumpur sudah dipenuhi air mata. Tiba-tiba, Yuan Feng Jun memikirkan sesuatu, wajahnya pucat. Datanglah ke Sun, ada apa? Kata Yuan Jinglun. Surga, Tianzu. Jun Yuan Feng berkata dengan ekspresi panik, ketika Tan Zhengzi memaksa Lai Sun untuk membunuh Xier, Lai Sun pernah bersumpah untuk membunuh Tan Zhengzi. Petik 2. Tidak menunggu Yuan Feng untuk mengatakan, Yuan Jinglun kehabisan napas, tetapi kata-kata berikut mengejutkan Yuan Jinglun, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Yuan Feng Jun hingga ekstrim. Tidak apa-apa. Tan Yun berkata, tuanku pernah berkata bahwa hidupku ada di 6 reinkarnasi, tetapi itu tidak di bawah hukum surga. Karena itu, sesepuh penegak hukum bersumpah bahwa itu baik-baik saja. Petik 2. Kata-kata Tan Yun benar. Karena dia diformulasikan oleh Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hukum Dao surga, dia tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Karena itu, dia tidak mati, dan dia tidak mengetahuinya. Jika dia tidak tahu, maka tidak dapat datang dan membunuh Yuan Feng Jun. Tan Zhengzi, di mana tuanmu? Bagaimana kamu bisa tahu nasibmu? Yuan Feng Jun berkata dengan penuh semangat. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, Senior Yuan dan Junior tidak tahu identitas tuanku. Singkatnya, dia tahu segalanya. Yah, orang tua itu mengerti. Setelah Yuan Jinglun tersenyum dan mengangguk, dia berkata kepada Yuan Feng Jun yang energik, aku akan membantu Tan Zhengzi mulai sekarang, ingat. Petik 2. Ingat cucuku. Yuan Feng Jun mengangguk. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berkata, Su Bing, Tan Yun, dan para tetua penegak hukum, jangan berkhotbah tentang fakta bahwa paman saya masih hidup. Petik 2. Bawahan dan murid mengerti. Yuan Feng Jun, Shen Subing, dan Tan Yun berkata serempak. Ya, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, Anda dapat mundur, Master Sekte ini masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, diskusikan dengan Paman Master. Petik 2. Setelah itu, Shen Subing, Jun Yuan Feng, dan Shen Subing keluar dari aula dan muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, pipi Yuan Feng Jun yang bengkak oleh Yuan Jinglun telah pulih. Para kepala, penatua, diaken, dan murid semua memandang Yuan Feng dan sangat bingung. Semua orang mengira akan sulit bagi Yuan Feng untuk keluar dari kuil Huangfu hidup-hidup, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak hanya meninggalkan kuil dengan selamat dan sehat, tetapi juga Yuan Feng tampak sangat hormat di depan Tan Yun. Semua orang tidak bisa menebak apakah itu raja, dan apa yang dia katakan kepada Yuan Feng Jun menyebabkan dia memperlakukan Tan Yun dengan sikap yang berbeda. Setelah itu, Tan Yun berjalan-jalan di sepanjang tepi tebing yang diselimuti awan bersama Mu Mengwu, Zhong Wuxiao, dan Tuo Baiying, menyaksikan angin berhembus dan lautan awan yang megah. Saudaraku, itu akan segera datang. Tuo Baiying melambaikan tangannya dan mengatur penghalang kedap suara, menutupi beberapa orang. Dia memandang Tan Yun dan tersenyum dan berkata, Tuan, Anda bisa mendapatkannya kembali hari ini. Saya tidak tahu apakah itu pedang ajaib Anda. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao juga cukup bersemangat. Kedua putri secara alami tahu bahwa pedang suci yang dicuri oleh leluhur dari tanah abadi Gat Burial Abyss adalah pedang agung Tan Yun. Tan Yun menghela nafas, ya, sudah begitu lama meninggalkanku, sudah waktunya untuk mendapatkannya kembali. Setelah menghela nafas, Tan Yun berkata dengan niat membunuh di wajahnya, saya berada di depan gerbang Gunung Xianzong Abadi dan mengambil tarian api pedang ilahi Hongmeng kembali. Kemudian di Tanah Abadi, di jurang pemakaman dewa, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, dan Xian Chen ditemukan. Meskipun saya mengambil kembali emas, kayu, air, api, dan tanah, dan pedang besar 5 elemen, masih ada 6 pedang ilahi angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Petik 2. Menurut dewa-dewa, pedang ilahiku yang luar biasa, yang berisi 11 atribut, diambil oleh leluhur Istana Abadi Jiwa Ilahi, jadi sekarang pasti berada di Istana Abadi Jiwa Ilahi. Petik 2. Selain itu, Mengki mengatakan bahwa mereka memiliki satu di dinasti Mu Feng, dan Tang Yongsheng juga harus memilikinya.
Itu juga berarti ada 2 di dinasti Tang Xun hari ini. Petik 2. Ada 3 pedang ilahi Hongmeng lainnya di mana mereka untuk sementara tidak diketahui. Namun, selama aku cukup kuat, aku pasti bisa mengikuti nama 11 orang yang memasuki jurang pemakaman dewa dan pedang bajak laut 80.000 tahun yang lalu. Temukan keberadaan 3 pedang suci yang tersisa. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, apa yang dikatakan tuannya sangat benar, kuncinya adalah kekuatan. Petik 2. Iya, kekuatan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara keras, ketika kita mendapatkan pedang suci hari ini, kita akan segera mundur. Petik 2. 5 jam kemudian, waktu persatuan, matahari terbenam. Ledakan. Pintu istana terbuka perlahan, dan Tante Xuanzong melangkah keluar dari kuil Huangfu. Bawahan telah melihat Master Sekte. Di lantai atas, para kepala suku membungkuk. Bawahan, murid, lihat tuannya. Para tetua, diaken, dan murid dari semua nadi semua berlutut di puncak dan membungkuk kepada Xuanzong dari Tantai. Semuanya, kecualikan kalian. Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk berdiri dan berkata sedikit, sekarang kalian semua mengikuti Master Sekte ini dan pergi ke alam rahasia pedang ilahi.